Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Widayati dari SMP Islam An-Nur Al-Ghazali Prambon Nganjuk. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah video dengan judul Tips Bagaimana Membantu Murid Berpikir Kritis di Kelas. Tujuan video ini dibuat adalah untuk berbagi tips dengan sesama guru tentang bagaimana melatih murid untuk berpikir kritis di kelas. Namun sebelum saya membagikan tips kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru, saya akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan kemampuan menganalisis berdasarkan penalaran logis. Ada 4 hal yang perlu direfleksikan oleh murid setelah pembelajaran. Yang pertama, apa yang harus dipelajari. Yang kedua, apa yang sudah saya mengerti. Yang ketiga, apa yang belum saya mengerti. Kemudian yang keempat, apa usaha saya supaya saya dapat mengerti. Nah, sekarang coba kita pahami satu persatu. Yang pertama, apa yang harus dipelajari. Ini, apakah murid dapat menyebutkan istilah-istilah kunci terhadap materi yang sudah dipelajari? Terus, apakah kata-kata kunci yang mereka sebutkan itu cukup mewakili pemahaman mereka terhadap materi yang sudah dipelajari? Kita lanjutkan yang kedua, apa yang sudah dimengerti. Nah, murid disuruh menuliskan atau mengatakan potongan-potongan informasi yang sudah ia peroleh. Selanjutnya, seberapa lengkap potongan info yang ditangkap oleh murid. Kemudian, info yang ia tangkap itu apakah merupakan inti atau hanya keterangan penjelas? Kemudian yang ketiga, seberapa mendalam pemahaman mereka terhadap materi yang sudah ia dapatkan? Apa yang belum saya mengerti? Ini refleksi murid berikutnya setelah ia mempelajari suatu materi. Dalam hal ini, murid diminta menyebutkan apa yang belum dimengerti tentang topik tersebut. Walaupun mungkin murid pun akan menjawab, saya semua materi belum mengerti. Tapi coba murid disuruh sebutkan satu bagian mana yang belum dimengerti. Pertanyaan refleksi untuk murid yang berikutnya, apa yang saya usahakan agar saya bisa mengerti? Sebenarnya sudah seharusnya murid itu didorong untuk sadar ada kondisi ideal yang harus mereka pahami. Terus bagaimana cara agar menjadi mengerti? Ada banyak cara, misalnya murid bertanya pada guru, sesama teman, orang tua, kakak, saudara, pada narasumber atau browsing dari internet untuk mencapai idealistis kemampuan mereka. Setelah kita mengetahui bagaimana murid harus berpikir kritis, sekarang kita lanjutkan dengan penyelesaian masalah. Salah satu aktivitas pembelajaran murid adalah bagaimana menyelesaikan suatu masalah sehingga ditemukan solusi atau penyelesaian. Sedangkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, yang pertama, merumuskan masalah. Kedua, menggagas
alternatif penyelesaian. Yang ketiga, menimbang alternatif penyelesaian. 4, mengimplementasi penyelesaian. Dan yang kelima, mengevaluasi penyelesaian. Yang pertama, merumuskan masalah. Masalah merupakan perbedaan antara kondisi yang dihadapi dengan kondisi ideal atau kondisi yang normal. Kemudian, rumusan masalah itu merupakan pertanyaan interpretasi terhadap perbedaan antara kondisi yang dihadapi dengan kondisi normal. 2, menggagas alternatif penyelesaian. Murid dalam hal ini menuliskan semua alternatif penyelesaian yang mungkin, walaupun itu dalam situasi sulit, ataupun yang sepele, ataupun tidak mungkin dilakukan. Langkah yang ketiga yaitu menimbang alternatif penyelesaian. Murid dituntun untuk dapat menentukan penyelesaian yang paling efektif dan efisien. Langkah yang keempat, mengimplementasi penyelesaian. Nah, murid di sini juga harus dituntun untuk dapat mengendalikan proses berpikirnya sehingga mereka dapat benar-benar menemukan penyelesaian yang efektif dan efisien. Langkah yang kelima yaitu mengevaluasi penyelesaian. Apakah penyelesaian yang diambil oleh murid telah berhasil secara keseluruhan, sebagian, atau tidak dapat menyelesaikan masalahnya sama sekali secara efisien dan efektif. Adapun 3 tips yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu guru yang berkaitan dengan membantu murid untuk berpikir kritis di dalam kelas. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa percaya diri pada murid. Nah, rasa percaya diri pada murid itu sangat penting dimiliki oleh setiap murid. Karena dengan rasa percaya diri, seorang murid akan mau melakukan hal-hal yang mestinya dilakukan. Seorang murid yang tidak memiliki rasa percaya diri, dia cenderung untuk malu dan enggan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran. Disuruh mengerjakan enggan, disuruh maju menjawab pertanyaan enggan, disuruh menjawab dari bangku enggan. Nah, semua dimiliki oleh murid yang tidak percaya diri, lain dengan murid yang percaya diri. Dengan percaya diri, dia mampu untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya yang sesuai dengan keinginan-keinginan yang diharapkan olehnya, sehingga dapat disampaikan kepada teman-teman di dalam kelas. Nah, secara otomatis itu akan memacu si murid yang percaya diri itu untuk berpikir kritis, dapat memacu daya pikirnya untuk terus berpikir dan menemukan suatu pemecahan masalah jika dia menghadapi suatu permasalahan yang diwajibkan diselesaikan di dalam kelas. Tips yang kedua yaitu sering menyampaikan pertanyaan mengapa dan bagaimana kepada murid. Nah, dalam pembelajaran, murid akan selalu dihadapkan pada beberapa permasalahan yang terkait dengan materi yang dihadapi pada saat itu. Nah, untuk memacu kemampuan murid dalam mendalami suatu materi pembelajaran, maka Bapak Ibu guru bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan
dengan kata-kata awalan mengapa atau bagaimana. Karena dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kata mengapa ataupun bagaimana kepada anak-anak, maka anak-anak atau murid cenderung untuk menggali lebih dalam atau menggali lebih jauh mengenai materi yang akan dipelajari pada waktu itu. Jadi tidak hanya mengetahui apa. Kalau apa itu terkait dengan objek, tahu objeknya ya sudah selesai. Tapi kalau mengapa dan bagaimana, ini pertanyaannya berkaitan dengan alasan-alasan yang tepat yang didasari oleh keilmuan dan didasari pula oleh materi yang sedang dihadapi. Nah, dengan demikian murid akan selalu berpikir lebih kritis. Tips yang ketiga adalah meyakinkan murid akan kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimiliki oleh murid ini patut diberitahukan oleh seorang guru, karena dengan tahu kemampuan yang ia miliki, murid akan cenderung untuk percaya diri melakukan sesuatu, apalagi melakukan sesuatu yang sifatnya umum, berhadapan langsung dengan teman-temannya di kelas. Kalau dia memiliki kemampuan, dia akan cenderung untuk mudah menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan ide-idenya terhadap teman di dalam kelas. Hal ini dapat menumbuhkan sifat berpikir kritis pada murid. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.